Menikah seringkali menjadi impian bagi banyak orang, membawa harapan akan kehidupan yang bahagia di masa depan, penuh cinta yang diwujudkan dalam perilaku dan sikap. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, sahabat, kemudian generasi berikutnya, tabi'in, kemudian generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in. Setiap orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka agar menjadi generasi yang kuat, seperti yang diingatkan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa. Kekhawatiran terhadap munculnya generasi penerus yang lemah di masa depan sangat relevan, terutama terkait dengan isu stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, Riskesdas, 2018, sebanyak 30,8% balita mengalami stunting, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat stunting tertinggi di Asia Tenggara dan dunia. Pada tahun 2020, angka ini turun menjadi 27,7%, tetapi tantangan untuk mengatasi masalah ini tetap besar. Jadi, apa itu stunting? Stunting. Jadi, apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya, serta berat badan yang rendah. Stunting biasanya terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan anak, sejak pembuahan hingga anak berusia 24 bulan. Stunting. Ciri-ciri anak stunting. Pertumbuhan tulang tertunda, anak mengalami keterlambatan perkembangan tulang dibandingkan dengan anak seusianya. Berat badan rendah, berat badan anak lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Tubuh pendek, anak memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak seusianya. Proporsi tubuh normal, namun tampak lebih muda. Meski proporsi tubuhnya normal, anak tampak lebih kecil atau lebih muda dari usianya. Dampak stunting menurut WHO. Jangka pendek. Anak yang mengalami stunting cenderung lebih sering sakit karena sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nutrisi yang tidak memadai mengakibatkan tubuh tidak memiliki cukup energi untuk melawan infeksi, sehingga anak rentan terhadap penyakit, seperti diare, pneumonia, dan infeksi saluran pernapasan atas. Stunting berdampak pada perkembangan otak anak. Kekurangan gizi dapat mengganggu pertumbuhan sel otak dan koneksi saraf, yang mengakibatkan keterlambatan dalam perkembangan kognitif. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam belajar dan memahami pelajaran di sekolah. Stunting juga dapat mengganggu perkembangan motorik anak, baik motorik kasar, kemampuan untuk bergerak dan berlari, maupun motorik halus, kemampuan untuk menggunakan tangan dan jari. Ini dapat mengakibatkan anak sulit dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti menulis atau bermain. Anak-anak yang mengalami stunting mungkin menunjukkan masalah perilaku dan emosional. Mereka dapat menjadi lebih mudah marah, cemas, atau mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya. Dampak jangka panjang. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami kesulitan dalam belajar dan berprestasi di sekolah. Ketidakmampuan untuk fokus dan memahami pelajaran dapat mengakibatkan nilai akademik yang buruk, yang berdampak pada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Stunting tidak hanya memengaruhi anak di masa kanak-kanak, tetapi juga berlanjut hingga dewasa. Mereka yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan kronis, seperti diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi, akibat dari kekurangan gizi yang berkepanjangan. Orang dewasa yang mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi di masa kecil dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk bekerja secara optimal, yang berakibat pada pendapatan yang lebih rendah. Dampak stunting juga berlanjut ke generasi berikutnya. Wanita yang mengalami stunting saat anak-anak memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan stunting. Siklus ini dapat terus berlanjut, menciptakan generasi yang terjebak dalam masalah kesehatan dan gizi yang sama. Stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Dengan tingginya jumlah anak yang mengalami stunting, negara dapat menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan.